Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang luar biasa Kau tambahkan dalam usia kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami dan memberikan kekuatan baru setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini motivator, diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 7. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kini peran motivator begitu menonjol. Banyak motivator ternama, bahkan kelas dunia. Banyak orang bermimpi dan berlomba untuk menjadi motivator. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh motivator? Tentu saja mendorong atau mempengaruhi orang untuk berbuat sesuatu yang positif dengan membangkitkan kemauannya. Acap kali kemauan manusia seperti tertidur pulas, sehingga dirinya menjadi serba pasif. Si lumpuh di kolam Betesda memang pasif total. Bisa dipahami, sudah 38 tahun ia menunggu mukjizat. Ia terkurung oleh kepercayaan bahwa kesembuhannya hanya tergantung pada kesempatan menjadi yang pertama menceburkan diri tatkala air kolam berguncang. Padahal kelumpuhan merintanginya. Berharap bantuan orang lain pun mustahil. Kefrustasiannya mengepungnya. Yang tersisa hanya kelumpuhan, baik kaki maupun hati. Kemauan untuk sembuh pun ikut terkubur di hamparan keputusasaan. Sampai seorang bernama Yesus datang membuka jalan baru baginya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Karena beribu alasan, kita pun bisa diserang kelumpuhan kemauan. Padahal kemauanlah motor penggerak semuanya. Jadi betapa bahayanya orang yang kehilangan kemauan, semangat, tekad, dan motivasi yang lalu diikuti oleh kecenderungan untuk menyalahkan keadaan dan orang lain karena tak berpihak padanya. Ayo bangun, janganlah berilusi, jangan terus mengasihani diri. Bangkitkan motivasi dan dalam diri kita sendiri. Tak ada yang sanggup menolong kita
jikalau kita sendiri pun hampa motivasi. Saya mempunyai seorang sekretaris di tim kerja kami di kantor. Saya diberi tahu bahwa sekretaris saya sangat marah, merasa diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh supervisor kami. Dia sangat marah dan sakit hati. Suatu hari sekretaris saya sakit batuk sampai lebih dari 1 bulan tidak sembuh-sembuh, padahal sudah berobat ke dokter. Saya tergerak untuk menolong dia walaupun kami berbeda agama. Saya katakan kepada sekretaris saya, kalau hati kamu penuh dengan kemarahan, luka, sakit hati terus kepada supervisor kami, daya tahan tubuh kamu akan menurun sehingga kamu sulit sembuh dari penyakit batuk kamu, bahkan penyakit apapun juga. Saya menasehati untuk dia mampu memaafkan atau mengampuni supervisor kami. Ajaibnya begitu sekretaris saya mulai mencoba dan berkata, "Oke, saya akan mengampuni dan memaafkan dia." Dan luar biasanya, dalam waktu 3 hari kemudian batuknya menjadi sembuh. Tuhan tidak menolong kita tanpa berniat untuk terlebih dahulu mengubah hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan selalu mengajak kami semua anak-anak-Mu untuk termotivasi mengandalkan Tuhan, memiliki hati Kristus, sehingga kami bisa meresponi dengan benar semua kejadian yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tetap kuat, teguh, dan mengalami berkat dalam hidup kami karena hidup benar di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.